Mungkin resolusiku tidak seperti kebanyakan orang yang hanya setitik dua titik. Dan bagiku, hidup itu adil. Tidak bisa sekaligus aku capai. Setiap kalinya harus mulai dari langkah pertama dulu. Begitu peduli terhadap diriku sendiri, akan hal kelebihanku yang tak mau membeberkan kelemahannya. Hidup itu misteri. Semua orang tak tahu akan kedepannya seperti apa. Sebab Tuhan itu adil, dan manusia hanya bisa merencanakan, juga melakukannya saja. Akan tetapi, untuk hasilnya Tuhanlah yang tahu. Itulah sebabnya kita diberi akal dan pikiran untuk bisa bermimpi dan melakukan hal-hal baik. Semoga di setiap saat kita selalu diberkahi untuk melanjutkan hidup sebaik mungkin. Perlu diingat, hidup itu setiap hari, tetapi mati hanya satu kali. Berbagilah ketika melihat ke atas, dan bersyukurlah ketika melihat ke bawah. Begitupun sebaliknya. Salam Bapak Ibu guru sekalian dan para murid di SMP Budia Wacana dan para orang tua, peserta didik dan seluruh karyawan yang terlibat dalam sekolah ini. Salam. Nah, pada kesempatan hari ini, pada pagi ini, sebelum kita melanjutkan seluruh aktivitas kita sepanjang satu pekan ke depan ini, lebih baik kita satu dalam hati dan pikiran untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan mendengar renungan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu hati dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami masih ada dan kami masih tetap sehat Tuhan dalam lindungan-Mu, dan kesempatan ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan tetap menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kami ini Tuhan, dan Tuhan juga tetap lindungi kami. Biarlah kami tetap sehat Tuhan dari pandemi ini Tuhan yang melanda Indonesia. Biarlah kami tetap dilindungi oleh Engkau, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 21 ayat yang ke-31. Sekali lagi, Amsal 21 ayat yang ke-31. Mari kita membacanya. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya. Amin buat firman Tuhan. Nah, jadi saya pada kesempatan ini mengambil tema yaitu resolusi hidup atau tujuan hidup kita. Nah, di ayat yang tadi dikatakan kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Jadi kuda itu diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Mari kita bahas. Di waktu-waktu ini juga kita merayakan hari ulang tahun Indonesia yang ke-76. Jadi kita merayakan hari ini dengan penuh sukacita karena Indonesia sudah merdeka dari zaman penjajahan dulu. Nah, yang pertama, kita bersyukur atas setiap perjuangan bangsa dan negara kita yang sudah berjuang untuk kemerdekaan ini. Mereka siap berperang, mereka siap mengorbankan tubuh jiwa mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun mereka berada dalam hutan, tapi mereka bersatu
untuk memberantas semua ketidakadilan pada zaman dulu, baik itu dari zaman penjajahan yang tidak bekerjasama dengan Indonesia sesuai janji mereka. Tetapi seluruh bangsa Indonesia juga mereka tidak memandang dari suku, agama, bahasa, dan budaya. Mereka bersatu karena mereka ingin merdeka. Jadi hasil dari perjuangan pahlawan juga yang sekarang kita rasakan. Kita bisa merdeka dari zaman penjajahan dulu karena mereka dulu memiliki tujuan hidup mereka agar mereka bebas dari semua penjajahan, dan sekarang kita bisa merasakan dan tercapai. Membicarakan zaman sekarang, dalam bulan ini juga kita merayakan juga meskipun tidak ya seperti hari-hari atau tahun-tahun lalu kita bisa merayakan hari 17-an tahun Indonesia dengan segala lomba di dalam lingkungan masyarakat atau keluarga, tetapi kita merayakannya di rumah masing-masing. Biasanya kita ikut upacara di dalam kantor atau di lapangan, tetapi kita merayakannya di dalam rumah lewat streaming. Jadi kita tetap merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kalau untuk kehidupan kita sekarang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana cara kita mencapai resolusi hidup kita? Jadi resolusi itu adalah suatu yang mau digapai, punya tekad yang kuat, punya niat yang kuat untuk kita melakukan hal-hal yang baik, yang berguna bagi kehidupan kita sesuai dengan yang dikatakan firman Tuhan. Poin yang pertama yang kita bisa lihat, mempersiapkan diri. Dalam kehidupan ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Maka kita harus mempersiapkan diri kita. Jadi karena kita tidak tahu apa yang terjadi akan hari ke depannya, makanya kita harus mempersiapkan diri seperti kuda yang dipersiapkan tadi untuk berperang. Dan yang kedua, kemenangan itu dari Tuhan. Jadi kita andalkan Tuhan di bagian B-nya, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai benteng dalam kehidupan kita. Jadi biarlah Tuhan menjadi benteng yang terdepan bagi kita meskipun rintangan atau masalah yang akan terjadi ke depannya, kita sudah mempunyai benteng yang kuat, yaitu Tuhan sendiri. Nah, jadi kesimpulan buat kita pada kebenaran firman Tuhan ini, ada ilustrasi yang saya sampaikan. Ada seorang bapak, dia mengikuti sebuah lomba lomba itu sebuah lomba kecantikan untuk memperhias kuda di desanya tersebut. Jadi setiap hari dia ini menyiapkan segala pernak-pernik yang dibutuhkan dalam kudanya agar terlihat cantik, dan dia membuat kereta kudanya seperti sebuah kereta kerajaan yang cantik dan mewah yang biasanya kita lihat di Malioboro. Biasanya ada kuda-kuda yang dipakai untuk transportasi di Malioboro biasanya. Tetapi dia lupa satu hal, dia lupa memberi makan dan minum pada kudanya. Ketika sudah pada hari lombanya, dia ke tempat kandang kudanya dan dia melihat kudanya tidak bisa berdiri dan lemah. Jadi dia cuma fokus kepada penampilan fisik kudanya, agar dia dalam pemikirannya kalau dia memiliki kuda yang cantik atau keretanya yang cantik, dia akan menang. Tetapi dia tidak memperhatikan kondisi fisik kudanya yang lemah dan tidak bisa berdiri. Jadi intinya kita boleh juga memiliki resolusi hidup kita atau tujuan kita, tetapi kita harus ingat hal yang paling penting bagi orang Kristen, harus tetap mengandalkan Tuhan. Jadi poinnya adalah kita boleh memiliki resolusi hidup kita, tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, amin buat kebenaran firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini dapat memberkati kita agar menjadi teladan bagi kehidupan kita, agar kita mempersiapkan diri kita, agar kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa.
Bapa, kami ucap syukur Tuhan, pada saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, melewati kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami tetap mempersiapkan diri kami Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi ke depannya dalam kehidupan kami Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, jika kami mengandalkan Engkau Tuhan, semuanya akan terjadi Tuhan, dan Tuhan akan melindungi kami Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, biarlah Tuhan tetap melindungi kami Tuhan, dari kuasa apapun Tuhan, terlebih dari pandemi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan melindungi kami, Engkau yang akan menjauhkan kami dari kuasa ini Tuhan. Dan biarlah seluruh keluarga besar di SMP Belia Wacana ini Tuhan, dilindungi Engkau, para karyawan, gurunya Tuhan, murid-muridnya Tuhan, dan orang tuanya juga Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan Tuhan setiap aktivitas kami pada hari ini dan minggu-minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami ucap syukur dan tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Ya. Terima kasih, salam semuanya. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan kita setiap kita beraktivitas. Salam.